Saudara-saudaraku semuanya, semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan terkait kritik terhadap mazhab Salafi jangan dianggap sebagai upaya untuk memecah belah umat. Justru yang suka memecah belah, yang gampang mengkafirkan, menyesatkan, membid'ah-bid'ahkan itu adalah mereka. Karena mereka sering menyesatkan kita, menyesatkan mazhab Asy'ari, menyesatkan akidahnya, menyesatkan para ulama, maka kita perlu meluruskan. Jadi ini bagian dari meluruskan sesuatu yang keliru. Seandainya orang Salafi ini diam, tidak begitu frontal dalam menyalahkan para ulama kita, mengakui kesahihan mazhab, tidak gampang menyesatkan kecuali dengan dalil-dalil yang kokoh, tidak mencaci maki orang yang berbeda pandangan, niscaya kita semua akan bergandengan tangan. Tapi kenyataannya sebaliknya. Mereka ini seringkali menyebarkan ajaran-ajaran seolah-olah mereka ini pengikut salaf, yang lainnya tidak. Makanya kita perlu meluruskan ya. Dan jangan marah kalau diluruskan. Kalau tidak setuju, cukup dibantah dengan dalil, referensi, dan argumentasi saja. Kali ini saya ingin mengulas dan memberikan bantahan atas satu pandangan yang cukup sering kita jumpai dari kalangan mereka. Suka ada tuh orang-orang yang mempertentangkan antara mazhab dengan Al-Quran Sunnah. Kamu milih mazhab apa milih Al-Quran? Milih Syafi'i atau milih Al-Quran? Kamu milih dalil atau ulama? Suka ada yang bilang begitu kan. Mempertentangkan seolah-olah kalau orang bermazhab itu nggak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Oh, milih ulama atau milih Al-Quran dan Sunnah? Al-Quran dan Sunnah itu maksum, terjaga dari kesalahan. Ulama itu bisa salah. Suka kan Anda menyimak orang berpandangan semacam itu? Dalam fikih ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi, ada Maliki, ada Hambali. Dalam akidah ada mazhab Asy'ari, ada mazhab Maturidi misalnya. Ngapain bermazhab-mazhab dalam akidah? Kita ikuti Al-Quran dan Sunnah aja. Milih mana? Al-Quran apa ulama? Al-Quran dari Allah, ulama itu manusia, bisa salah. Nah, ini cara berpikirnya sebetulnya sangat gampang untuk dibantah. Saudara-saudara sekalian, mazhab itu adalah jalan kita memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama yang bermazhab itu sadar betul bahwa mazhab yang mereka ikuti itu di dalamnya ada orang-orang yang pemahaman lebih mendalam dalam melihat Al-Quran dan Sunnah. Pemahaman mereka lebih mendalam. Kebanyakan dari kita ini orang-orang awam sebetulnya. Bahasa Arab nggak bisa, sekalinya bisa paling yang dasar-dasar doang. Kemudian usul fikihnya juga nggak begitu paham. Apalagi kaidah-kaidah fikih, akidahnya, balaghahnya, mantiqnya. Jadi untuk memahami Al-Quran itu nggak cukup hanya dengan membuka mushaf, kemudian berfatwa ini halal, ini haram, ini bid'ah, ini bukan. Nggak bisa begitu saudara. Harus melalui kaidah-kaidah keilmuan, dan itu orang perlu belajar puluhan tahun. Ulama-ulama yang tergolong mujtahid, ada mujtahid mutlak begitu ya, itu bukan orang-orang sembarangan. Itu orang-orang yang kapasitas keilmuannya jauh di atas kita. Kalau kita ngikuti mereka, itu artinya kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah melalui orang yang lebih paham. Kita kan nggak paham langsung nih, nggak bisa paham langsung Al-Quran dan Sunnah. Kadang-kadang kita baca terjemahan doang. Ikuti orang yang ahli, yang lebih paham. Paham bahasa Arab, paham usul fikih, paham kaidah penafsiran, paham mantik, paham balaghah. Karena nggak gampang memahami Al-Quran dan Sunnah itu. Nah, ini pelajaran juga nih bagi orang-orang yang gampang berfatwa, mengharamkan sesuatu, membid'ahkan sesuatu, tapi tidak melandasinya dengan kaidah keilmuan. Hanya dengan mengutip-ngutip saja. Mengutip Quran Sunnah itu gampang. Yang susah adalah memahaminya dengan kaidah keilmuan yang matang. Nah, di hadapan saya ada sebuah buku, ini buku bagus sekali nih. Orang-orang Salafi itu kadang-kadang suka mencitrakan kelompok lain sebagai kelompok yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, lalu mereka seolah-olah menampilkannya sebagai pengikut Al-Quran dan Sunnah, dan mengikuti ulama. Tahu nggak? Beliau nulis buku ini, lihat nih. Al-Madhabiyah Akhtaru Bid'atin Tuhaddidu Syari'atal Islamiyah. Karangan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang pernah saya ulas di video sebelumnya. Anti mazhab, Al-Madhab ini anti mazhab. Jadi kayak orang Salafi zaman sekarang ini. Gak mau bermazhab, pengennya langsung Al-Quran dan Sunnah aja katanya. Padahal tanpa disadari mereka sendiri kadang-kadang ikut dan bertaklid kepada tokoh-tokoh ulama mereka. Muhammad Ibn Abdul Wahab, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh Utsaimin, Syekh Ibn Baz, dan lain-lain.
Mereka ingin lari dari mazhab, sadar atau tidak, mereka sendiri kadang terjatuh ke dalam taklid kepada ulama mereka. Sama aja dong kalau gitu. Ikuti Imam Syafi'i, ikuti Imam Ahmad, ikuti Imam Abu Hanifah, ikuti Imam Asy'ari dalam akidah, ikuti Imam Maturidi dalam akidah. Kita ini sama-sama berjalan memahami Quran dan Sunnah. Gak bisa langsung, kecuali kalau Anda seorang mujtahid. Intelektualitas Anda di atas rata-rata. Baru Anda mengatakan, ayo kembali kepada Quran dan Sunnah. Jangan ikuti yang ulama yang lain. Kalau Anda mujtahid. Tapi kalau Anda orang awam, harus bertaklid. Ya. Jadi bermazhab itu bagian dari ajaran Islam. Ya, justru kata beliau, anti mazhab itu adalah akhtaru bid'atin. Bid'ah yang paling berbahaya, yang bisa menghancurkan syariat Islam. Bukan saya ngomong ya, anti mazhab itu bid'ah. Yaitu berbahaya bagi syariat Islam. Dan logika sederhananya begini saudara-saudara sekalian. Dalam setiap bidang keilmuan itu ada ahlinya masing-masing. Di kedokteran, di pertanian, dunia bisnis, politik, hubungan internasional, apapun itulah disiplin keilmuannya. Ada para ahli kan. Kalau para ahli bicara itu landasannya gak cuma sebatas membaca 1-2 lembar halaman. Mereka itu melahirkan teori, melahirkan kesimpulan berdasarkan pengamatan yang mendalam. Di agama juga begitu, ada para ahlinya gitu loh. Yang akidah ini ada imamnya, yang fikih ada imamnya, begitu. Nah kalau kita bermazhab itu artinya apa? Kita meninggalkan Quran dan Sunnah? Tidak, justru itu cara paling selamat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah karena kita nggak bisa paham langsung. Jadi bertaklid ini hal yang normal sebetulnya dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan sehari-hari pun kalau kita pergi ke rumah sakit, kita kan sebetulnya itu mengiyakan pernyataan dokter karena kita percaya ada keahlian di situ, ya. Nah, orang-orang Salafi Wahabi itu kadang-kadang berpandangan itu bermazhab bagian dari bid'ah, tidak ada landasannya. Kata siapa? Saya tidak akan menguraikan secara detail, silahkan Anda baca ya buku ini. Saya akan menampilkan beberapa poin untuk menegaskan bahwa bermazhab itu ada landasannya, baik dalam Al-Quran maupun praktek kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ayo kita lihat masing-masing. Dalam Al-Quran, seperti yang dipaparkan oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah, halaman 84 ya, dari buku yang tadi saya sebut. Dalam ayat Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr. Ahlu dzikr ini orang berilmu. Jika kalian tidak tahu, lihat perintah Al-Quran. Kalau kita nggak tahu, nggak paham fikih secara menyeluruh nih, nggak paham akidah secara menyeluruh, maka tanya sama yang punya pengetahuan. Sangat wajar sekali kan. Jadi kalau saya dalam akidah bermazhab Asy'ari, itu bukan berarti bikin agama baru. Imam Asy'ari itu mengikuti ajaran salafus soleh dalam akidahnya. Dia punya jasa dalam membantah pikiran-pikiran yang menyimpang, sekaligus punya jasa merumuskan kaidah-kaidah keilmuan yang kemudian dilanjutkan oleh para murid-muridnya, seperti Imam Baqilani, Imam Ibnu Furaq, dan imam-imam yang lain, Imam Ghazali misalnya. Jadi Imam Asy'ari itu tidak datang dengan agama baru, begitu juga dengan Imam Maturidi. Dia tidak datang dengan agama baru, begitu dengan Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Mereka itu adalah orang-orang yang ahli dalam bidangnya, punya murid-murid, dan mereka melahirkan karya. Dipelajari karyanya ini, dirumuskan kaidah-kaidah keilmuan, menyebar ke berbagai pelosok dunia, jadilah mazhab itu. Dari mana itu terlahir? Dari Al-Quran dan Sunnah juga semuanya itu. Dan Al-Quran merintahkan kita, kalau kita nggak paham, tanya sama yang tahu. Ini ajaran keluarnya, bermazhab itu. Ajma'al ulama, kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Ulama semuanya sepakat ala annal ayah, bahwasanya ayat tersebut, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, amrun liman la ya'lamal hukma wa la dalilahu bittiba'i man ya'lam dzalik. Ulama semuanya sepakat bahwa ayat itu adalah perintah kepada siapapun yang tidak mengetahui hukum agama dan dalil-dalilnya untuk mengikuti orang yang tahu. Ayo, bermazhab itu adalah saya dalam Al-Quran ada itu. Wa qad ja'ala 'ammata ulama'il usul hadhil ayah umdatahum al-ula fi anna al-'ammi taqlid al-'alim al-mujtahid. Para ahli ulama usul fikih sebagian besar sepakat menjadikan ayat ini sebagai landasan utama dalam menetapkan kesimpulan bahwa orang awam yang tidak begitu paham agama secara mendalam itu harus bertaklid kepada alim yang mujtahid, yang punya pemahaman agama yang matang, memahami kaidah-kaidah keilmuan secara menyeluruh dan komplit. Dan landasannya adalah ayat Al-Quran bermazhab itu ya.
Oke, itu satu aja dari ayat Al-Quran. Banyak nih dari dalilnya. Oke, kemudian dalam praktik kehidupan Muhammad sudah ada belum praktik bermazhab itu? Memang istilah Syafi'i, Asy'ari, Maturidi itu nggak ada di zaman Nabi. Karena ini tokoh-tokoh muncul belakangan ya. Tapi inti dari bermazhab itu sendiri sudah ada di zaman Nabi. Karena inti dari bermazhab itu apa sih? Kita menjadikan ulama-ulama itu sebagai peta kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena kita merasa kita tidak begitu paham. Al-Quran itu bahasa Arab sangat mendalam. Ada lihat tuh di belakang saya kitab-kitab tafsir itu belasan jilid. Ini hanya secuil saja di sekian banyak kekayaan hazanah Islam. Susah kita itu memahami Al-Quran sebagaimana pemahaman ulama itu. Makanya kita taklid gitu loh. Nah, beliau menjelaskan bagaimana praktek kehidupan sahabat. Madalla alaihi al-ijma' min anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu yatafawatuna fil ilm. Semua ulama sepakat bahwa para sahabat itu berbeda-beda tingkatan pengetahuan keagamaannya. Jadi sahabat sendiri beda-beda. Ada yang alim, ada yang awam sahabat. Tapi seawam-awamnya sahabat, mereka derajatnya di atas kita ya. Itu perlu kita catat. Walam yakun jami'uhum ahla futya kama qala Ibnu Khaldun wala kana ad-din yu'khad an jami'ihim. Dan tidak semua sahabat itu ahli dalam berfatwa. Artinya, ada di kalangan sahabat Nabi yang tergolong sebagai awam dan mereka diminta untuk mengikuti penjelasan yang ahli, kalangan sahabat yang benar-benar ahli pemahamannya. Di antaranya siapa? Nanti disebutkan oleh beliau. Di antaranya Khulafa Arba'ah, 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ditambah Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit. Ammal muqallidun lihaula fil madhab wal fatwa fakanu fawqal hasar. Adapun para sahabat yang bertaklid kepada mereka, yang tadi kita sebutkan, itu tidak terhitung. Jadi praktek mengikuti orang lain yang lebih paham dalam beragama sudah ada di zaman sahabat. Itu nama inti bermazhab itu kan begitu sebetulnya. Kita mengikuti orang yang lebih paham dalam agama karena kita lebih percaya dengan keilmuan mereka. Imam Ghazali dikutip di sini bahwa kata beliau dalam kitab Al-Mustasfa, sini dikutipkan, saya bacakan kutipannya, bahwa orang awam itu tidak ada pilihan kecuali bertaklid ya. Ahaduhuma ijma'us sahaba fa innahum kanu yuftuna al-awam wa la ya'murunahu bi nail darajatil ijtihad wa dhalika ma'lum 'ala ad-darurah wa tawatur bi ulama wa awaim. Apa yang beliau sampaikan tadi bahwa para sahabat itu berbeda-beda pengetahuannya, yang alim, yang mujtahid berfatwa untuk kalangan awam di kalangan mereka, dan yang awam ini tidak perlu menjadi seorang mujtahid tapi mengikuti sahabat yang lain yang lebih paham. Al-Amini juga mengatakan hal yang sama. Ini ulama besar Al-Amini. Wa ammal ijma' fa huwa annahu lam tazal al-'amma fi zaman as-sahaba wat tabi'in qabla huduth al-mukhalifin yastaftuna al-mujtahidin wa yattabi'unahum fi al-ahkam asy-syar'iyyah. Kalangan awam dari sahabat itu senantiasa meminta fatwa dari kalangan sahabat yang mujtahid, yang lebih alim, yang lebih paham agama dan mengikuti ketetapan-ketetapan mereka. Jadi kalau dibilang bermazhab itu nggak ada landasannya dalam Al-Quran dan Sunnah, itu dari mana ya? Kita berhak bertanya loh. Itu landasan Anda yang mengatakan tidak perlu bermazhab, kemudian tidak perlu ikuti ulama. Itu landasannya dari mana? Ini Al-Quran, praktek kehidupan sahabat, itu terjadi. Kemudian ada kutipan dari Imam Syatibi. Fatawal mujtahidin binisbati ilal awam kal adillati syar'iyyati binisbati ilal mujtahidin. Fatwa-fatwa para ulama mujtahid seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dalam akidah Imam Asy'ari, Imam Maturidi, itu seperti dalil-dalil syar'i bagi fatwa-fatwa orang alim, orang mujtahid bagi orang awam, bagi kita nih. Kalau ada penjelasan Imam Asy'ari, Imam Baqillani, Imam Al-Ghazali, Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik misalnya. Itu fatwa-fatwa mereka itu bagi kita itu seperti teks syariat, seperti dalil-dalil syariat bagi seorang mujtahid, bagi para mujtahid. Artinya ketika kita mengikuti imam-imam itu, kita itu pada hakikatnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Setelah mereka ramu tuh, mereka itu baca Quran dan Sunnah tidak seperti kita, saudara. Kadang-kadang perlu pakai Google, lupa hadis ini, baru hafal satu hadis udah lupa hadis yang lain. Mereka itu nggak begitu, kecerdasannya, intelektualitasnya, ketakwaannya, ya, kesalehannya dalam beragama. Jadi pemahaman mereka itu kita ambil karena merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Karena itu jangan Anda terkecoh dengan pilihan, ayo milih mana, bermazhab atau ikuti Al-Quran dan Sunnah. Ikuti ulama atau ngikuti Nabi. Ngikuti dalil atau ngikuti pendapat fulan. Seolah-olah Anda lebih paham ketimbang mereka ya. Lihat,
Ulama Ahlus Sunnah justru mengajarkan kerendah hatian kepada kita. Bermazhab itu pada hakikatnya adalah cerminan dari kerendah hatian dalam beragama. Merasa dirinya tidak paham atau kurang pemahamannya, orang seperti kita pun yang belajar agama puluhan tahun masih bertaklid, masih bermazhab. Karena kita merasa kita tidak lebih paham ketimbang para ulama kita. Lalu orang-orang yang anti mazhab ini, apakah mereka lebih paham ketimbang para ulama besar itu? Semoga bisa menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah katakan begini, ikut mazhab apa ikut Nabi. Itu artinya belum belajar. Tapi jangan kita cela, itu pernyataan aneh. Karena kalau orang ngaji fikih nggak mungkin berkata demikian. Karena mazhab itu bukan kelompok, mazhab itu yang merangkum, mendokumentasikan berbagai pengetahuan yang bersumber dari Nabi. Cenderung pada sesuatu, bahasa Arabnya madzhaba ilaihi. Karena kepanjangan disingkat mazhab. Maka di sini kita kenal pilihannya Imam Syafi'i, mazhab asy-Syafi'i. Pilihannya Imam Ahmad, mazhab Hambali. Pilihan Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Pilihan Imam Malik, mazhab. Nah, mazhab itu bukan kelompok-kelompok. Dan semua kita itu kalau ngaji sekarang, itu sanadnya akan tersambung ke mazhab tadi. Kenapa? Karena Nabi itu singkatnya gini, Nabi ngajar ada sahabat. Sepeninggal Nabi, sahabat ngajar. Semua diajarkan. Itu zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, mereka punya kekuatan untuk mengingat. Dan hebatnya hafalan mereka di dalam kepala. Karena orang sekarang hafalnya di luar kepala. Di luar kepala itu belum hafal. Mereka itu hafalnya di dalam kepala. Nah, bertambahnya masa, berubah eranya, berkurang ingatannya. Karena orang dulu tuh maksiatnya sedikit. Jaga maksiatnya banyak, dijaga, sehingga berkahnya apa? Kekuatan ingatannya panjang. Sekarang tantangan maksiatnya banyak. Dan ingat, maksiat itu salah satu penyebab utama mengurangi kemampuan untuk menghafal. Saya punya teman, hafal ribuan hadis. Masuk bioskop. Keluar, hilang semua hafalannya. Saya nggak tahu apa yang ditonton. Pulang keluar di situ, hilang semua hafalan. Ingat, maksiat menghilangkan keberkahan. Imam Syafi'i ngadu kepada gurunya Imam Waqi. Syakautu waqi'an an su'i hifdzi fanasahani an atrukal ma'asi faqala al-ilmu nurun wa nurullahi la yunzal lil 'asi. Saya mengadu kepada guruku Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Kebayang nggak buruknya hafalan Imam Syafi'i? Mungkin beda titik, beda koma. Kata Imam Waqi gurunya, tinggalkan maksiat karena maksiat itu mencegah cahaya ilmu dari Allah masuk dalam kalbumu. Balik ke sini teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Kembalikan ke kita di sini, apa yang kita lakukan? Kumpulkan yang tadi itu, ulama dulu banyak mengingat, tapi masa setelahnya kan banyak membaca. Mengingatnya kurang, kemampuan menurun. Maka ada 4 bintang ulama yang menyalin hafalannya dalam kitabnya. Kalau orang sekarang, kitab orang disalin begini, dihafalin. Ulama dulu dihafal dulu, hafalannya nyalin kitab. Kitab itu disalin dengan hafalannya. Hafal, salin kitab. Sekarang kan kitab ada, dihafalin. Ya kan? Maka 4 bintang itu, satu Imam Abu Hanifah An-Nu'man yang wafat tahun 150 Hijrah. Kedua Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 94 Hijrah. Yang ketiga Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijrah. Dan keempat Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 163 Hijrah. Itu mereka menghimpun referensi dari masa sebelumnya, dihafalkan, diturunkan lewat kitabnya. Jadi yang sekarang kita pelajari, itu mau nggak mau akan nyambung jalurnya ke mereka itu. Karena semua jalurnya begitu. Maksud saya, jangan pernah katakan begini, ikut mazhab apa ikut Nabi. Itu artinya belum belajar. Tapi jangan kita cela, itu pernyataan aneh. Karena kalau orang ngaji fikih, nggak mungkin berkata demikian. Karena mazhab itu bukan kelompok, mazhab itu yang merangkum, mendokumentasikan berbagai pengetahuan yang bersumber dari Nabi. Kita nggak mungkin kita dapatkan langsung akses ke Nabi. Siapa yang sekarang pernah ketemu Nabi? Saya pulang. Nih, Anda belajar salat dari mana? Nggak mungkin langsung dari Nabi. Oh, tadi saya ketemu Nabi, mimpi kok diajarin begini. Nggak bisa. Kita harus urut riwayatnya dari mana. Nah, kalau kita urut-urut yang mengajarkan dari takbir sampai salam, ketemunya jalurnya di mazhab juga. Ketemunya di situ. Dari mana taunya bismillah dijaharkan? Pernah ketemu Nabi? Tidak. Diurut sipulan sampai ke Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i menerima dari gurunya sipulan sampai ke Nabi. Urutan itu disebut dengan sanad namanya. Di Sahih Muslim ada babul isnad di muqaddimah. Babul isnad minad din.
Jadi urutan dalam penyampai riwayat itu termasuk dalam agama. Jadi kalau salah menerima ilmunya, bisa salah ibadahnya. Nah, kita punya itu dalam Islam. Nah, dalam hal yang ada perbedaan, yang tidak sama, belajar caranya supaya tidak saling menjatuhkan. Tidak saling mencela dan merasa benar sendiri. Padahal mungkin orang lain punya alasan yang berbeda dengan kita, cuma sumbernya kembali ke Nabi.